Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Muda dan Berani. Oke, mari kita mulai. Hingga detik ini YouTube sudah menjadi salah satu situs berbagi video yang sangat populer. Dan bahkan situs ini menjadi salah satu situs terbesar di dunia dengan jumlah kunjungan mencapai miliaran dalam satu bulan. Wow, gila bukan? Dan seperti yang sudah tertulis dalam berbagai cerita di media, awal berdirinya YouTube berasal dari kisah persahabatan yang cukup mantap. Bukan mantap-mantap ya. Maksudku ya, tanpa basa-basi lagi, izinkanlah saya untuk memulai bercerita. Oke, lanjut. YouTube adalah salah satu situs berbagi video yang diluncurkan pada tahun 2005 silam oleh 3 orang mantan pegawai PayPal yang bernama Chad Hurley, Steve Chan, dan Javed Karim. Dan dari hasil kerjanya di PayPal, ketiga orang ini pun memulai bisnisnya sendiri dengan membuat situs berbasis video. Tetapi pada mulanya YouTube bukanlah situs berbagi video seperti saat ini, sebab konsep awal YouTube adalah untuk membantu para jomblo mendapatkan pasangan hidup alias situs kencan online. Tetapi berbeda dengan situs-situs cari jodoh lainnya yang hanya menampilkan gambar dan beberapa tulisan tentang dirinya. Tetapi dalam konsep YouTube saat itu, para orang-orang jomblo ini harus membuat video singkat tentang dirinya dan seperti apa target pasangannya. Jadi dengan ini diharapkan para jomblo tadi bisa memilih sesuai kriterianya. Tapi ternyata boom, ternyata YouTube saat itu tidak laku dan tidak ada pengunjung. Dan bahkan trio pendiri YouTube ini sudah mencoba berbagai cara, mulai mencari wanita-wanita cantik dan meminta mereka untuk membuat video pendek dan dibayar sekitar $20 per video. Tapi apa daya, ternyata masih juga tidak ada yang mau dan merasa sudah mencoba beragam hal tapi gagal. Lantas mereka pun kembali mengatur strategi dan melupakan semua hal tentang kencan. Dan saat dalam kegalauannya, akhirnya mereka menyadari satu hal. Bagaimana jika kita membuat tempat berbagi video bebas dengan menggunakan tampilan antar muka sederhana yang memungkinkan para pengguna bisa menonton hingga mengupload video mereka ke YouTube. Dan akhirnya YouTube pun menjadi tempat sharing video bebas kecuali video week ya. Kemudian pada April 2005, si Javed Karim pun mulai mengupload video pertamanya di YouTube yang berjudul Me at the Zoo. Dan video pendek yang gak jelas ini, maksudku keren ini adalah video pertama yang diupload di YouTube. Setelah itu YouTube pun terus tumbuh dan tumbuh dengan pesat sekali. Dan akhirnya pada November 2005, boom, perusahaan ini mendapat suntikan dana dari Sequoia Capital senilai $3,5 juta. Dan dirasa pertumbuhan YouTube saat itu sangat pesat sekali. Akhirnya pada 2006 Sequoia Capital pun kembali menginvestasikan uangnya senilai $8 juta. Wow, lumayan tuh. Dan selama musim panas di tahun 2006 ini, YouTube mengalami lonjakan pengunjung yang sangat luar biasa. Dan bahkan tercatat sudah ada jutaan video yang telah diupload ke YouTube sejak awal 2006. Dan YouTube menjadi situs dengan pertumbuhan tercepat kala itu. Dan karena perkembangan YouTube begitu pesat dan gila-gilaan, hal ini ternyata juga diiringi dengan timbulnya masalah yang cukup pelik dan membuat geleng-geleng kepala. Sebab masalah pun mulai datang satu persatu, mulai dari koneksi broadband, masalah pelanggaran hak cipta, dan kurangnya komersialisasi YouTube. Jadi untuk mengurangi beban masalah yang ada, akhirnya membuat YouTube outsourcing ke Google. Dan tepatnya pada bulan Oktober 2006, akhirnya Google pun mulai mengakuisisi YouTube senilai $1,65 miliar Amerika. Dan transaksi ini akhirnya selesai pada bulan November. Dan setelah akuisisi ini, YouTube pun berkembang dan terus berkembang hingga menjadi seperti saat ini. Dan penyebab perkembangan YouTube saat itu adalah dengan adanya video-video viral yang unik dan kerjasama YouTube dengan berbagai perusahaan-perusahaan media agar mereka mau menayangkan siarannya di YouTube secara legal. Dan ditambah lagi dengan iming-iming membuat video di YouTube dapat duit, membuat orang berduyun-duyun datang ke YouTube untuk mencoba peruntungan jadi konten kreator yang sukses Mbak Atta Halilintar. Dan ternyata lagi-lagi boom, channelnya sepi. Dan sekarang inilah YouTube, sebuah platform digital berbasis video yang sangat sukses, bahkan telah menjangkau negara-negara terpencil dan agak terisolir. Dan asal kalian tahu, YouTube lebih dari TV. Sebab di YouTube Anda pengen lihat apa saja itu ada men, seperti tutorial, sejarah, politik, hingga berbagai video week pun ada. Ya meski video week di YouTube nggak ada adegan itunya, cuma 2 insan pergi ke kamar kemudian lampu mati dan tiba-tiba ada suara, udah gitu aja. Dan seperti itulah sejarah singkat berdirinya YouTube yang diprakarsai oleh trio mantan karyawan PayPal yang bernama Chad Hurley, Steve Chan, dan Javed Karim. Javed Karim, oi. Dan saya rasa sebenarnya kisah di atas belum lengkap, tapi karena judulnya cerita singkat ya segitu aja dulu. Dan jika ada salah kata ya mohon maaf lah dan terima kasih. Salam YouTube.